Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Diriwayatkan dari Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami asy-Syafi'i yang berada di dalam kitabnya, yaitu An-Ni'matul Kubra 'alal Alam, telah disebutkan bahwa sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, saat hari-hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah, yang dimulai dari tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad SAW. Pada malam pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa, sehingga beliau ibunda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah, merasakan ketenangan dan kesejukan jiwanya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada malam kedua, datanglah seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah. Pada malam ketiga, datanglah seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan seorang nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah SAW, yang senantiasa akan memuji dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam, semua bertasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah bermimpi dengan Nabi Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad SAW memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan untuk mengunjungi kediamannya dengan membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Bahagialah, wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencurahkan rahmat, belas kasih sayang kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sedih, susah, sakit dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif, dan Mina ikut bergembira dalam menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita untuk menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Malam detik-detik kelahiran Rasulullah, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Di malam ke-12 ini, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu, Syed Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah. Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba beliau, Sayyidah Aminah, melihat tiang rumahnya terbelah, dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang sangat anggun, cantik, dan jelita, diliputi dengan cahaya yang memancar berkilau, serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita yang pertama datang dan berkata, "Sungguh, berbahagialah engkau, wahai Aminah.
sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah aku, bahwa aku adalah istri Nabi Allah, istri Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu. Kemudian, datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira. Aku adalah istri Nabi Allah, istri Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan Allah untuk menemanimu. Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga. Aku adalah Asya binti Muzahim, diperintahkan Allah untuk menemanimu. Datanglah wanita keempat. Aku adalah Maryam, ibunda Isa alaihissalam, yang menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah SAW, sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia yang bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangan Sayyidah Aminah, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya, Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka, dan terlihatlah oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa yang saat indah berkilau saling berterbangan. Detik berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun dari singgasananya dan memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar mengomandokan seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapi, memakai segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkota emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak ke segala arah. Lalu, triliunan bidadari itu dibawa ke dalam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari itu sangat gembira. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul, berbaris rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahayanya di atas cahaya, agar disambut dengan baik. Dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga. Dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, bawalah triliunan malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi. Ketahuilah, kekasihku Muhammad SAW telah siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhir zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan triliunan malaikat. Lalu ibunda Rasulullah SAW di bumi. Beliau melihat malaikat itu pun berdatangan dengan membawa kayu-kayu garu yang sangat wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid. Dan pada saat itu pula datanglah burung putih berkilau cahaya yang mendekati Sayyidah Aminah dan langsung mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Muhammad Rasulullah SAW, dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya yang berkilau. Tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad bersujud kepada Allah dengan seraya mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Semakin memuncaklah kegembiraan seluruh alam dunia dan seluruh alam semesta. Seraya terucaplah
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Matanya bagaikan telah dipakaikan sifat mata. Senyum indah terpancar dari wajahnya, dan hancurlah berhala-berhala, dan bergembiralah semua alam semesta menyambut kelahiran Nabi yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merayakan maulid para nabinya. Firman Allah, Isa berkata dari dalam perut ibunya, salam sejahtera atasku di hari kelahiranku, dan di hari aku wafat, dan dari aku dibangkitkan. Quran Surat Maryam ayat 33. Firman Allah, salam sejahtera dari kami untuk Yahya alaihissalam di hari kelahirannya, dan di hari wafatnya, dan di hari ia dibangkitkan. Quran Surat Maryam ayat 15. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dengan keadaan sudah dihitan. Berkata Utsman bin Abil Asad Takafi dari ibunya yang menjadi pembantunya Aminah radhiyallahu anhu, bunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai saat-saat melahirkan, ibu Utsman melihat bintang-bintang mendekat hingga ia takut berjatuhan di atas kepalanya. Lalu ia melihat cahaya terang benderang keluar dari bunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga membuat terang benderangnya kamar dan rumahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi, beliau langsung bersujud. Riwayat Sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim bahwa ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melahirkan Nabi melihat cahaya yang terang benderang hingga pandangannya menembus dan melihat istana-istana Romawi. Malam kelahiran Rasul saat itu, runtuhlah singgasana Kaisar Kisra, dan runtuhlah pula 14 buah jendela besar di istana Kisra, dan padamnya api di kekaisaran Persia yang 1000 tahun tak pernah padam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan hari kelahiran beliau. Ketika beliau ditanya mengenai puasa di hari Senin, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, itu adalah hari kelahiranku, dan pada hari itu pula aku dibangkitkan. Detik kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ketika ajal Rasulullah sudah dekat, Baginda mengumpul kami di rumah Siti Aisyah. Kemudian Baginda memandang kami sambil berlintangan air matanya. Lalu beliau pun bersabda, marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kami pun bertanya, bilakah ajal Baginda ya Rasulullah? Baginda pun menjawab, ajalku telah hampir, dan akan aku pindah ke hadrat Allah, ke Sidratul Muntaha, dan ke Jannatul Ma'wa, serta ke Arsyil A'la. Kami bertanya lagi, siapakah yang akan memandikan Baginda ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, salah seorang ahli bait. Kami pun bertanya lagi, bagaimana nanti kami akan mengafani Baginda ya Rasulullah? Baginda pun menjawab, dengan bajuku ini atau pakaian dari Yamania. Kami pun bertanya, siapakah yang mensolatkan Baginda
yang berada di antara kami. Kami menangis, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun turut menangis. Kemudian baginda pun bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan telah mengafaniku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku." Maka yang pertama-tama mensolatkan aku adalah sahabatku Jibril alaihissalam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel beserta dengan bala tentaranya. Kemudian masuklah Anda dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang mula sholat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, yang kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua. Semenjak hari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah sakitnya yang ditanggungannya selama 18 hari. Setiap hari ramai yang mengunjungi baginda. Sampailah datangnya hari Senin, di saat baginda menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sehari menjelang baginda wafat, yaitu pada hari Ahad, penyakit baginda semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu selesai mengumandangkan azannya, ia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia pun memberi salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian ia pun berkata lagi, "As-sholah ya ramukallah." Fatimah pun menjawab, "Rasulullah dalam keadaan sakit." Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid ketika bumi terang disinari dengan matahari siang. Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah. Lalu ia pun berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruh ia masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Saya sekarang dalam keadaan sakit. Wahai Bilal, kamu perintahkan saja agar Abu Bakar menjadi imam dalam sholat." Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan tangan di atas kepalanya, dan ia pun berkata, "Aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan oleh ibuku." Kemudian ia pun memasuki masjid dan berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu agar beliau menjadi imam dalam sholat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat ke tempat Rasulullah, sebagai seorang lelaki yang lemah lembut, ia tak dapat menahan perasaannya lagi. Lalu ia pun menjerit, dan akhirnya ia pun pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid seketika menjadi ribut, sehingga terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda pun bertanya, "Wahai Fatimah, suara apakah yang ribut itu?" Fatimah pun menjawab, "Orang-orang menjadi ribut dan bingung karena Rasulullah tak ada bersama mereka." Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan juga memanggil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sambil dibimbing oleh mereka berdua. Maka baginda berjalan menuju ke masjid. Baginda sholat 2 rakaat. Setelah itu baginda melihat kepada orang ramai dan bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan dari Allah. Sesungguhnya Dia adalah penggantiku atas kamu semua setelah aku tiada. Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini. Malaikat maut pun datang untuk bertamu pada hari esoknya.
yaitu pada hari Senin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut supaya ia turun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berpakaian dengan sebaik-baiknya. Dan Allah pun menyuruh kepada malaikat maut agar mencabut nyawa Rasulullah dengan sangat lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka ia dibolehkan untuk masuk. Namun, jika Rasulullah tak mengizinkannya, ia tidak boleh masuk. Dan hendaklah ia akan kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah. Ia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum, wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan sumber risalah." Fatimah radhiyallahu anhu berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu pun memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Pada akhirnya Rasulullah mendengar suara malaikat maut itu. Lalu baginda bertanya kepada putrinya, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah pun menjawab, "Seorang lelaki yang memanggil ayah. Saya katakan kepadanya bahwa ayahanda dalam keadaan sakit." Kemudian ia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah pun menjawab, "Tidak, wahai baginda." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan, "Wahai Fatimah, ia adalah pengusir kelazatan, pemutus keinginan, pemisah jemaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Masuklah, wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut pun menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawamu. Jika Tuhan izinkan, akan saya lakukan. Kalau tidak, saya akan pulang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan kecintaanku Jibril?" "Saya tinggalkan ia di langit dunia," jawab malaikat maut. Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba saja Jibril alaihissalam pun datang, kemudian duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril alaihissalam pun menjawab, "Ya, wahai kekasih Allah." Seterusnya Rasulullah pun bersabda, "Beritahulah kepadaku, wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab bahwa pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut kedatangan rohmu. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Segala puji dan segala syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril pun menjawab lagi bahwa pintu-pintu surga telah dibuka dan para bidadari-bidadari telah berhias diri, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya pun telah ranum. Semuanya telah menanti kedatangan rohmu. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda lagi, "Segala puji dan segala syukur untuk Tuhanku,
Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku? Jibril alaihissalam pun menjawab, aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama yang diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat kelak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahukan kepadaku lagi tentang kabar yang menggembirakan kepadaku. Jibril alaihissalam pun bertanya, wahai kekasih Allah, apa yang sebenarnya ingin Tuhan tanyakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, tentang kegelisahanku, apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa yang ada pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Jibril alaihissalam pun menjawab, saya membawa kabar gembira untuk Baginda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, aku telah mengharamkan syurga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu. Maka berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang tenanglah hati dan perasaanku, wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat maut pun berada dekat Rasulullah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan? Dan siapakah yang akan mengafani Baginda? Rasulullah pun menjawab, adapun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali. Sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya. Dan Jibril alaihissalam akan membawa minyak wangi dari dalam surga. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika roh Baginda sampai di pusat perut, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril alaihissalam pun memalingkan mukanya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wahai Jibril, apakah engkau tak suka untuk memandang mukaku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapa yang sanggup untuk melihat muka Baginda, sedangkan Baginda sedang merasakan sakitnya maut? Pada akhirnya, roh yang mulia itu pun meninggalkan jasad Rasulullah. Kesedihan para sahabatnya, berkata Anas radhiyallahu anhu, ketika aku melalui depan pintu rumah Aisyah, aku mendengar ia sedang menangis sambil mengatakan, wahai orang-orang yang tak pernah memakai sutra, wahai orang-orang yang keluar dari dunia dengan perut yang tak pernah kenyang dari gandum, wahai orang yang telah memilih tikar dari singgasana, wahai orang yang jarang tidur di waktu malam karena takut neraka sair. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata-bata memberikan petua, wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya, maka taati dan bertakwalah hanya kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, sunnah dan Al-Quran. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia mencintai aku. Dan kelak, orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap para sahabatnya satu persatu. Abu Bakar alaihissalam menatap mata itu dengan pandangan yang berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun, menahan nafas dan tangisannya. Kemudian Utsman menghela nafas panjang, dan Ali bin Abi Thalib menundukkan kepalanya dalam-dalam.
Isyarat itu telah datang. Saatnya sudah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Desah hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu pun semakin kuat. Tatkala Ali dan Fadal dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar, saat itu seluruh sahabat yang hadir di sana sepertinya tengah menahan detik-detik berlalu. Matahari kian tinggi. Akan tetapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup, sedangkan di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan segera menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata. Dan beliau pun bertanya kepada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah aku, ayah. Sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangannya menggetarkan. Satu-satu bagian wajahnya seolah hendak dikenal. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan tangisannya. Malaikat maut pun datang menghampiri. Akan tetapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit untuk mencabut ruh kekasih Allah dan penghulu di dunia ini. "Jibril, jelaskan apa aku nanti saat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah dibuka. Para malaikat telah menandi ruhmu. Semua pintu surga terbuka lebar akan menandi kedatanganmu," kata Jibril. Akan tetapi itu semua ternyata tak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, 'Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad yang telah berada di dalamnya,' kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan, ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditarik. Tampaklah seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya pun menegang. "Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini," ujar Rasulullah mengadu lirih. Fatimah pun terpejam. Ali yang di sampingnya pun menunduk semakin dalam. Dan Jibril alaihissalam pun memalingkan mukanya. "Jika engkau melihatku, hingga kau palingkan wajahmu, wahai Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang tega melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Sebentar kemudian, terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tak bisa tertahankan lagi. "Ya Allah, dahsyatnya maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku." Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya bergetar, seakan hendak membisikkan sesuatu.
Ali pun segera mendekatkan telinganya. Peliharalah sholat dan santuni orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu, tangisnya mulai terdengar bersautan. Sahabat-sahabatnya saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang tampak mulai kebiruan. Umati, umati, umati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam jannahku. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, maka jatuhlah tangan Rasulullah dan kepala beliau mendarat berat di atas dadaku. Dan sungguh, aku telah tahu bahwa beliau telah wafat. Dia pun berkata, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tidak ada yang bisa ku perbuat selain keluar dari kamarku menuju ke masjid yang di sana ada para sahabat dan kukatakan, Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah wafat. Maka mengalirlah tangisan di dalam masjid karena beratnya kabar tersebut. Utsman bin Affan seperti anak kecil yang menggerakkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Adapun Umar bin Khattab berkata, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal, akan kupotong kepalanya dengan pedangku. Beliau hanya pergi untuk menemui robnya, sebagaimana Musa pergi untuk menemui robnya. Adapun orang yang paling tegar adalah Abu Bakar. Dia masuk kepada Rasulullah, dia memeluk beliau, dan dia pun berkata, wahai sahabatku, wahai kekasihku, wahai bapakku. Kemudian dia menciumi Rasulullah, dan dia pun berkata, Anda mulia dalam hidup dan dalam keadaan mati. Keluarlah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menemui orang-orang, dan dia pun berkata, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad sekarang telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah kekal, hidup, dan tidak akan mati. Aisyah pun berkata, maka aku pun keluar dan menangis. Aku mencari tempat untuk menyendiri, dan aku menangis sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah, manusia yang paling mulia, manusia yang paling kita cintai pada waktu duha, yang terjadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tepatnya pada usia 63 tahun. Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada 4 nabi dan kepada 4 rasul. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul terakhir adalah mukjizat yang abadi sepanjang zaman, yaitu Al-Quran. Sedangkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka diberikan mukjizat hanya pada zamannya saja, dan semuanya tidak berlaku pada zaman selanjutnya. Dapat membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menantang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan cara membelah bulan. Kemudian Muhammad menunjuk ke bulan. Lalu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan terbagi menjadi 2, bahwa
Orang-orang Makkah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Sahih Al-Bukhari. Air mengalir dari jemari tangannya. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya, yakni air mengalir dari jemari tangannya. Pada hari Al-Hudaybiyah, orang-orang menjadi sangat haus. Setelah menyelesaikan wudhu, orang-orang bergegas menuju Muhammad. Kemudian, orang-orang pun mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu ataupun minum, kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci, dan air pun mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Akhirnya, semua orang dapat minum dan berwudu. Makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Abu Thalha dan istrinya mendengar Nabi Muhammad SAW lemas. Keduanya lalu mengundang Nabi Muhammad untuk makan. Kemudian Nabi Muhammad datang dengan mengajak banyak sahabat, yakni sekitar 70 hingga 80 orang. Namun, Abu Thalha dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu, para tamu diminta untuk makan bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan kemudian seterusnya. Akhirnya, semua sahabat yang datang makan sampai kenyang. Setelah itu, barulah Nabi Muhammad dan keluarga Thalha makan hingga kenyang. Hadis riwayat Bukhari. Segelas susu mengenyangkan banyak orang. Mukjizat Nabi Muhammad yang lainnya, yakni membuat segelas susu yang dapat mengenyangkan banyak orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang sangat miskin dan sering merasa kelaparan. Akan tetapi, dia banyak ilmunya dan kuat hafalannya. Pada suatu hari, ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Nabi melewatinya dan tersenyum padanya. Beliau sangat mengerti akan penderitaan Abu Hurairah. Lalu Rasulullah pun meminta Abu Hurairah untuk mengikutinya. Hurairah pun mengikuti permintaan Rasulullah. Kemudian, Rasulullah menemukan segelas susu dan bertanya pada istrinya dari mana susu tersebut. Istrinya menjawab dari fulan. Rasulullah lalu memanggil Abu Hurairah dan memintanya untuk memanggil Ahlus Suffah atau sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah. Abu Hurairah segera memanggil Ahlus Suffah. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah. Kemudian, Rasulullah lalu meminta Hurairah untuk membagikan susu kepada mereka. Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu itu kepada orang yang pertama. Orang itu lalu meminumnya sampai puas. Kemudian, gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah, lalu diberikan lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, hingga semua orang merasa puas. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah. Hanya Rasulullah dan Abu Hurairah lah yang belum meminum susu itu. Kemudian Abu Hurairah duduk dan minum. Rasulullah meminta susu itu. Beliau memuji Allah dan bersyukur. Lalu dia pun membaca Bismillah dan meminum sisa susu itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Doa meminta hujan. Saat Rasulullah sedang berkhutbah Jumat, ada seseorang yang minta didoakan agar turun hujan. Hal ini karena terjadi kekeringan. Maka Rasulullah pun senantiasa berdoa, dan langsung turun hujan deras secara terus-menerus, mengobati sakit mata. Saat sebelum penaklukan Benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera merasakan sakit mata.
Rasulullah lalu memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Seketika itu, mata Ali pun sembuh dan terlihat tidak pernah sakit mata. Ramalkan istri. Rasulullah dapat meramalkan istrinya yang paling rajin bersedekah akan meninggal tak lama setelahnya. Hal itu terbukti dengan meninggalnya Zainab yang dikenal dengan rajin bersedekah tidak lama setelah kematian Rasulullah. Tubuhnya memancarkan petir. Tubuh Muhammad SAW memancarkan petir. Hal ini terjadi lantaran akan dibunuh oleh Syaiban bin Utsman pada saat perang Hunain. Isra dan Mi'raj. Mukjizat Nabi Muhammad berikutnya, yakni Isra dan Mi'raj. Isra adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke dalam Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dalam waktu tidak sampai 1 malam. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.